Di sini kalian pernah nggak sih merasa setelah nonton teater rasanya kok, oh aku tahu nih sama alur ceritanya, tapi kenapa aku bisa tahu ya? Nah, dalam semiotika teater, kita bisa membongkar makna itu seperti seorang detektif yang mencari petunjuk di balik setiap adegan, tindakan, dan tokohnya. Jadi, kali ini aku akan mereview pementasan Suci yang Suram dari UKM Teater Oksigen UMJ menggunakan teori semiotika teater dari Nur Syahid. Khususnya bab 4 tentang segmentasi teks teater melalui level isotopi dan level totalitas makna. Jadi, yuk kita bongkar satu persatu petunjuk yang tersembunyi dalam teater ini. Sebagai detektif semiotika, aku nggak bisa langsung menyimpulkan makna teater ini. Aku harus mengumpulkan petunjuk dulu. Nah, menurut Nur Syahid, petunjuk-petunjuk itu bisa ditemukan melalui level isotopi, yaitu situasi, adegan, lakuan, dan karakter di setiap perjalanan teaternya. Nah, yuk kita masuk ke petunjuk-petunjuknya. Petunjuk yang pertama, yaitu ada situasi. Yang dimana situasi utama yang aku temukan adalah lingkungan keluarga yang tidak sehat, yang dimana tokoh V-nya hidup dalam tekanan orang tua, konflik rumah tangga, dan trauma yang terus menumpuk. Situasi inilah yang menjadi akar dari seluruh peristiwa dalam cerita. Lalu kita masuk ke petunjuk yang kedua, yaitu adegan. Kalau kita perhatikan, setiap adegan seperti menyusun puzzle, yang dimana mulai dari pertengkaran keluarga, tekanan terhadap tokoh V-nya, sampai terungkapnya trauma yang ia alami. Semakin banyak adegan yang muncul, semakin jelas gambaran konflik yang sebenarnya terjadi. Lalu kita masuk ke petunjuk ketiga, yaitu lakuan. Yang dimana di sini aku menemukan banyak tanda penting. Misalnya ketika ibu memaksa V-nya mengikuti keinginannya, atau ketika V-nya menunjukkan perilaku yang berubah-ubah akibat trauma. Dalam semiotika, tindakan-tindakan ini bukan sekadar gerakan, tetapi simbol yang membawa makna. Lalu kita masuk ke petunjuk yang keempat, yaitu ada karakter. Yang dimana tokoh V-nya bukan hanya menjadi tokoh utama saja, tapi ia menjadi representasi seseorang yang terluka secara psikologis. Sementara ayah dan ibu menjadi simbol tekanan dan sumber konflik yang membentuk dari karakter trauma tersebut yang dialami oleh tokoh V-nya sendiri. Nah, setelah kita menemukan 4 petunjuk tadi, menurut Nur Syahid, totalitas makna itu muncul dari hubungan semua unsur tadi. Jadi, makna suci yang suram tidak hanya berasal dari tokoh V-nya saja, tidak hanya dari konflik keluarga saja, dan tidak hanya dari satu adegan tertentu. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa makna itu dapat muncul ketika seluruh unsur dapat saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, dari hubungan situasi, adegan, lakuan, dan karakter, aku menangkap pesan di sini bahwa trauma dalam keluarga dapat meninggalkan luka psikologis yang sangat mendalam. Nah, teater ini juga menjadi kritik terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Jadi, setelah kita menjadi detektif semiotika selama beberapa menit, aku menyimpulkan bahwa Suci yang Suram bukan sekadar cerita keluarga yang tragis, tetapi di balik setiap adegan dan tindakan tokohnya terdapat tanda-tanda yang membangun makna tentang trauma, kekerasan, dan dampaknya terhadap kesehatan mental seseorang. Dan itulah mengapa kita bisa memahami sebuah teater, karena setiap unsur di dalamnya bekerja sama membentuk sebuah makna yang utuh. Jadi seperti itu. Dengan demikian, kasus semiotika kali ini dinyatakan selesai. Terima kasih sudah ikuti penyelidikan kali ini bersama saya. Saya ucapkan terima kasih. Bye-bye. Sampai jumpa di penyelidikan selanjutnya.